Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyid Yahya, NIM 0569949932, program studi Sistem Informasi. Saya dari UT Tarakan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 untuk mata kuliah basis data. Oke, kita langsung ke soal. Contoh kasus, sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Oke, selanjutnya pertanyaannya itu kita akan membuat entity relationship diagram, yaitu ERD dengan tahapan sesuai dengan BMP, modul basis data. Oke, kita akan langsung ke aplikasi. Kita akan menggunakan aplikasi YET. Di sini kita akan new project. Selanjutnya kita menggunakan entity relationship. Oke, pertama-tama dari kasus ini kita lihat bahwa kita akan mengidentifikasi atau menentukan setiap seluruh entity yang ada pada kasus tersebut. Karena pada contoh kasus ini tidak ditentukan secara spesifik siapa apa yang menjadi entitinya, siapa atau apa menjadi entitinya. Oke, pertama untuk entity yang pertama yaitu adalah kita lihat bahwa di sini adalah dokter, yang kedua adalah pasien, dan yang ketiga adalah administrator. Oke, administrasi ini adalah administrator atau kita sebut sebagai admin. Kita langsung ke aplikasi YET. Pertama kita membuat 3 entity. Pertama entitinya adalah dokter. Selanjutnya entity kedua adalah pasien. Entity ketiga adalah admin. Baik. Untuk langkah selanjutnya kita akan menentukan atribut dari setiap entity. Oke, untuk dokter kita tentukan atributnya. Yang pertama kita gunakan atribut primarinya dulu. Atribut primari dari dokter adalah ID dokter. ID dokter. Oke. Selanjutnya untuk atribut selanjutnya untuk dokter adalah kita simpan di sini adalah nama dokter. Nama dokter. Selanjutnya kita tambahkan lagi atribut NIP. Karena dokter merupakan pegawai rumah sakit, kemungkinan besar dokter tersebut adalah pegawai pemerintahan yang memiliki NIP, nomor induk pegawai. Selanjutnya kita tambahkan lagi atributnya spesialis apa dia? Spesialisasinya. Selanjutnya kita tambah atribut lagi untuk dokter. Itu waktu kerja. Oke, cukup sekian untuk atribut dari dokter. Sekarang kita lanjut ke atribut pasien. Pertama kita buat atribut primarinya pasien, yaitu ID pasien.
Selain itu kita tambah atribut berikutnya untuk pasien, nama pasien, oke. Selanjutnya kita tambahkan lagi atribut untuk pasien, yaitu jenis kelamin. Ya, ini kita tambah juga atribut untuk dokternya tuh jenis kelamin. Dan untuk pasien kita tambahkan juga atributnya NIK, nomor induk keluarga. Karena pasien bukan merupakan pegawai pemerintah, tapi dia memiliki NIK, kita tambahkan sebagai atribut. Oke, selanjutnya kita tambahkan atribut buat admin. Yang pertama adalah ID admin sebagai primary key, terus nama admin, selanjutnya kita tambahkan lagi atribut untuk waktu jaga, terus kita tambahkan lagi atributnya karena dia adalah pegawai pemerintah, pegawai rumah sakit, kita tambah di sini NIP, nomor induk pegawai untuk admin. Baik, sekarang sudah kita mendapatkan 3 entity dan beberapa atribut dari masing-masing entity. Selanjutnya kita hubungkan dengan simbol unspecific. Oke, kita hubungkan semuanya. Oke, kita atur dulu. Agak sini. Oke. Oke. Setelah itu, sesuai modul, kita seharusnya akan mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity beserta foreign key atau kunci tamu. Pertama, kita akan menentukan relasinya antara ini kita pindahkan ke atas dulu sebelumnya biar enak. Oke, kita akan menentukan relasi antar entity. Relasi antar entity adalah kita bisa membuat dokter ke admin, admin ke pasien, pasien ke dokter. Pertama kita buat relasi, ini kita pindah dulu.
dokter ke pasien. Relasi kita lambangkan dengan simbol seperti ini, simbol belah ketupat. Sini adalah relasi yang timbul antara dokter dan pasien adalah memeriksa. Terus relasi yang timbul dari pasien ke admin adalah mendaftar. Selanjutnya relasi yang timbul antara admin dan dokter adalah menyerahkan data. Oke, kita sudah dapat relasinya dan akan selanjutnya kita akan menghubungkan sementara menggunakan simbol unspecific. Oke, selanjutnya kita akan menentukan derajat relasi untuk himpunan, itu derajat kardinalitas yang menentukan apakah derajat relasi tersebut memiliki tergantungan antara entiti. Yang pertama, dokter. Ini adalah dokter. Pertama kita tentukan adalah banyak dokter. Dokter dengan banyak dokter bisa memeriksa banyak pasien. Oke, terus banyak pasien bisa mendaftar ke banyak admin. Sedangkan banyak admin bisa menyerahkan data ke banyak dokter. Oke. Setelah itu kita tentukan derajat kardinalitasnya menggunakan simbol simbol seperti ini, banyak ke banyak. Oke. Dokter ini. Oke. Selanjutnya pasien ke memeriksa, banyak ke banyak. Oke. Selesai. Untuk langkah selanjutnya kita akan melengkapi himpunan entiti dengan himpunan relasi dengan atribut deskriptif. Oke, di sini ada penjelasan jika relasi dari setiap entiti, jika relasi ini dari setiap entiti banyak ke banyak, ini banyak ke banyak, maka relasi tersebut akan berubah menjadi entiti baru dan atributnya menjadi primary key. Oke, di sini akan muncul entiti baru. Entiti baru yang timbul adalah dokter dan pasien, dokter dan admin, dan pasien dan admin. Oke. Sementara kita buat dulu entiti baru ini di sini. Kita buat entiti baru di sini. Ini menjadi dokter pasien atau pasien dokter sama.
Terus entity baru di sini juga kita buat. Pasien dan admin. Oke. Selanjutnya kita buat lagi. Sini adalah dokter admin. Oke, dimana dari masing-masing entity ini akan timbul atribut baru juga yang akan menjadi primary key. Atribut yang muncul adalah untuk dokter pasien, yaitu untuk primary key-nya, primary key dari entity dokter pasien, yaitu ID. Oke. Terus selanjutnya untuk atribut selanjutnya dokter pasien, ID dokter. Lanjut ID pasien. Oke, selanjutnya save. Ini atribut baru yang timbul dan waktu periksa. Oke. Kita hubungkan dulu menggunakan simbol unspecifikasi biar nggak bingung. Oke. Untuk pasien admin, atribut primary key-nya adalah ID daftar. Selanjutnya ID admin dan ID pasien. Dihubungkan. Oke, sekarang dokter admin. Atribut primary key-nya adalah ID, dia akan berhubungan dengan data. Oke. Terus atributnya ID admin, ID dokter. Oke, kita hubungkan. Oke, di sini untuk relasinya kita sudah memiliki 3 entity baru, jadi relasinya menyesuaikan dengan 3 entity baru tersebut. Jadi dokter ke admin, ya harus melewati dokter admin dulu, seperti ini. Di sini kita hapus.
Oke. Untuk atribut barunya, untuk relasi barunya kita akan buat di sini, yaitu menyimpan data. Dokter menyimpan data dengan simbol ini dari dokter menyimpan data seperti ini. Terus dari menyimpan data dengan dari dokter ke admin seperti ini. Selanjutnya kita akan buat relasi baru lagi di sini, yaitu memberikan data. Atribut baru, relasi barunya sama seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan share ini. Untuk dokter kita pindah dulu. Oke. Untuk admin ke pasien, admin ke pasien yaitu melayani. Di sini adalah melayani. Terus untuk admin ke pasien itu melayani. Terus melakukan. Di sini kita copy. Melakukan pendaftaran. Oke, hubungannya kita buat seperti ini. Oke, selesai. Nah, untuk dokter ke pasien, pertama dokter memeriksa pasien dan pasien diperiksa dokter. Ini sudah betul. Diperiksa. Waduh, salah. Betul. Oke. Oke. Pas. Ya, ini cara bacanya adalah untuk dokter, entity dokter dengan entity pasien, maka dokter memeriksa pasien, sedangkan pasien diperiksa oleh dokter. Terus selanjutnya untuk pasien ke admin adalah pasien melakukan pendaftaran, admin melayani. Yang untuk dokter dan admin, yaitu dokter menyimpan data, admin memberikan data. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Kata-kata penutupnya adalah tidak ada hasil tanpa usaha, yaitu no pain no gain. Terima kasih banyak, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.